Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang daya paksa atau overmach dalam ketentuan hukum pidana, saat ini kita akan membahas terkait dengan daya paksa atau overmach dalam ketentuan hukum perdata. Hal ini masih berkaitan dengan adanya suatu perjanjian atau kesepakatan di mana ketika seseorang melakukan uang prestasi karena adanya suatu daya paksa atau overmach, maka dia juga tidak dapat dituntut secara hukum perdata. Apa saja kriteria overmach dalam suatu perjanjian dalam ketentuan hukum perdata? Mari kita simak ulasannya. Keadaan memaksa atau overmach atau force majeure dalam ketentuan hukum perdata memang tidak dirumuskan secara eksplisit di dalam undang-undang. Akan tetapi dapat dipahami makna yang terkandung dalam pasal-pasal kitab undang-undang hukum perdata yang mengandung tentang overmach. Sehingga overmach dalam ketentuan hukum perdata dapat pula diartikan bahwa suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya suatu kejadian di luar kekuasaannya, seperti adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan sebagainya. Misalnya, seseorang menjanjikan akan menjual mobil, namun sebelum barangnya diserahkan kepada pembeli, terjadi bencana alam yang menyebabkan mobilnya tertimbun longsor sehingga tidak dapat diserahkan. Itu salah satu contoh overmach dalam suatu perkara perjanjian. Lalu apa akibatnya overmach dalam suatu perjanjian? Akibatnya yaitu yang pertama adalah kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi. Yang kedua, debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai. Dan yang ketiga, resiko tidak beralih kepada debitur. Kemudian unsur-unsur keadaan memaksa atau overmach atau force majeure di dalam perkara perdata, khususnya dalam hal perjanjian, yaitu yang pertama, peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan. Yang kedua, peristiwa yang menghalangi debitur untuk berprestasi. Dan yang ketiga, peristiwa yang tidak dapat diketahui oleh debitur ataupun oleh kreditur sewaktu dibuatnya perjanjian. Berarti peristiwa tersebut adalah di luar kehendak daripada para pihak. Lalu kita membagi sifat keadaan memaksa dalam hal ini, yaitu terdapat dua hal yang bersifat memaksa. Yang pertama adalah keadaan memaksa yang bersifat absolut, yaitu suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur oleh karena adanya suatu hal yang di luar kehendaknya, yaitu biasa disebut dengan force majeure, ya, seperti gempa bumi, banjir bandang, adanya lahar, dan sebagainya. Sebagai contoh, ya, si A mau membayar utangnya kepada si B, ya, dengan terlebih dahulu dia akan menjual aset. Lalu terjadilah suatu gempa bumi, ya, sehingga asetnya itu menjadi tidak bernilai karena misalnya rumahnya roboh dan sebagainya. Dengan demikian si A tidak dapat lagi membayar utang kepada si B karena memang asetnya sudah tidak bernilai. Kemudian yang kedua, keadaan memaksa secara relatif, yaitu suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang lebih besar atau yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang lebih besar. Sebagai contoh, seorang penyanyi telah mengikatkan dirinya untuk bernyanyi di suatu konser, tetapi beberapa saat sebelum konser dimulai, ia menerima kabar bahwa anaknya meninggal dunia misalnya, sehingga dia lebih memilih untuk tidak bernyanyi dan mengabaikan
kesepakatannya dengan vendor untuk menghadiri atau untuk mengurus pemakaman anaknya. Hal tersebut juga tidak dapat dituntut oleh pihak vendor karena memang masuk kategori overmach atau keadaan memaksa dalam suatu perjanjian yang tidak bisa ditinggalkan oleh si debitur ya. Dalam hal ini si penyanyi tadi. Mungkin itu beberapa hal terkait dengan overmach atau daya paksa atau force majeure dalam perkara perdata, sehingga meskipun si debitur ini dinyatakan manifestasi namun tidak dapat dituntut. Demikian, terima kasih.